Selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun dan dimanapun kalian menyaksikan berita pada hari ini. Saya Alena Zara Joana. Saya Banyu Bening Mutiara Harjo dan kami dari Studio 3 melaporkan. Pancasila, sebuah kata yang tidak asing bagi kita, masyarakat Indonesia. Sebetulnya, apa sih Pancasila itu? Sejak kelahirannya sampai hari ini, Pancasila merupakan kekuatan kita untuk berjuang meraih cita-cita bangsa. Selain itu, Pancasila menjadi pengingat kita bahwa di tengah situasi dan kondisi, kedaulatan Indonesia selalu berdasarkan pada keadilan sosial dan persatuan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, merefleksikan kembali nilai-nilai Pancasila pada hari ini merupakan awal yang baik untuk menyatukan cita-cita dan langkah kita ke depan. Namun, bagaimanakah kita seharusnya memaknai Pancasila sebagai pedoman hidup kita? Apakah cukup hanya dengan membaca memaknai kelima silanya? Jika itu saja, maka ratusan penduduk Indonesia bisa menghafalkan kelima silanya dan mengucapkannya dengan lantang. Terkait hal itu, pertanyaannya, apakah kita benar-benar dapat menerapkan kelima sila tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari? Untuk itu, mari kita cari tahu lengkapnya di sekolah kita yang tercinta, SMA Negeri 81 Jakarta. Halo semuanya, saat ini saya sudah bersama narasumber. Boleh perkenalkan diri dulu? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andre Winsan. Biasa dipanggil Andre di kelas 10-3. Baik Andre, saya punya pertanyaan buat Andre nih. Nah, menurut Andre bagaimana sih pentingnya Pancasila bagi kehidupan kita? Menurut saya, Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu penting sekali. Pada saat pembentukannya, Pancasila itu terbentuk bukan tanpa tujuan, melainkan Pancasila sebagai dasar negara dibentuk untuk pedoman kita dalam penyelenggaraan negara, dalam berperilaku, dan juga fungsi lain dari Pancasila dan sebagai ideologi negara, sebagai falsafah, dan banyak sekali fungsi yang lainnya. Nah, dalam berkehidupan sehari-hari, kita mempunyai Pancasila sebagai pedoman kita dalam berperilaku. Jadi kehidupan kita dalam sehari-hari itu harus sama dengan Pancasila, karena Pancasila itu sebagai patokan kita dalam berkehidupan sehari-hari. Tanpa adanya Pancasila, kita tidak tahu arah tujuan kita, kehidupan kita, dan apa yang akan kita lakukan, maupun apa respon kita terhadap lingkungan kita itu bagaimana. Seperti itu. Jadi menurut saya Pancasila sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Baik, betul banget nih Andre. Pancasila itu emang udah melekat banget gak sih jadi jati dirinya bangsa Indonesia ini. Nah, terima kasih banyak ya Andre udah bersedia jadi narasumber kita. Halo, di sini saya sudah bersama narasumber. Boleh perkenalkan diri dulu? Halo, nama saya Sarah Ferdian dari 11. Menurut Anda, seberapa pentingnya sih Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke, jadi menurut saya itu Pancasila itu sebagai pemersatu Indonesia. Jadi pastinya semua negara di dunia ini ingin negara sendiri untuk kokoh dan untuk tidak berpecah belah belah. Jadi di Indonesia salah satunya adalah Pancasila, di mana Pancasila ini digunakan sebagai pedoman hidup atau way of life, di mana Pancasila ini digunakan sebagai petunjuk bagaimana berkehidupan di masyarakat Indonesia. Nah, jadi sebenarnya tanpa Pancasila sendiri Indonesia bisa aja pecah. Artinya nggak ada nilai gotong royong, musyawarah, ketuhanan, beriman, dan lain-lain. Jadi menurut saya itu, apalagi sebagai pelajar itu, Pancasila itu sangat-sangatlah penting. Dan kita tuh harus terapkan sebagai generasi muda dan Pancasila. generasi penerus bangsa. Baik, terima kasih atas jawabannya yang sudah sangat responsif. Terima kasih. Terima kasih. Halo Sobat Pancasila, perkenalkan nama saya Alena dan saya Amira. Nah, Sobat Pancasila, hari ini kita udah bersama narasumber kita nih. Betul banget Len, boleh perkenalkan diri dulu Kak? Kenalin, aku Geri Tarafat dari kelas 12 IPS 1. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak Kak Gerit atas kesediaannya untuk menjadi narasumber kami. Langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu menurut Kakak bagaimana sih Pancasila di era globalisasi dan kemajuan teknologi seperti sekarang ini? Di era globalisasi seperti ini, maka Pancasila sebagai dasar negara kita ini dapat dijadikan sebagai pedoman, acuan, serta dasar ideologi daripada setiap tingkah laku yang kita lakukan, gitu. Dimana pada akhirnya Pancasila dapat mencegah kita dalam melakukan hal-hal yang menyimpang, kayak gitu. Baik. Menurut Kakak, apakah penerapan Pancasila di era ini lebih baik atau dari dahulu atau justru memburuk?
Menurut aku penerapan Pancasila dapat menurut aku itu menjadi lebih buruk ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat sendiri masyarakat di Indonesia ini banyak terkena budaya-budaya asing, ada westernisasi, itu juga ada banyak penyimpangan yang semakin mudah untuk terjadi karena akibat adanya kemajuan teknologi itu. Jadi Pancasila menurut aku penerapannya jadi lebih buruk sih. Nah, menurut kakak, apakah benar adanya bahwa di era sekarang ini peluang penyebaran dan penerapan Pancasila menjadi lebih luas? Menurut aku benar banget. Kenapa? Karena di zaman globalisasi ini yang dimana didukung oleh banyaknya teknologi dan juga adanya media-media komunikasi sangat canggih, maka dapat mempercepat sosialisasi dan juga penyebaran nilai-nilai Pancasila ke dalam masyarakat itu sendiri. Peluang kak. Pertanyaan berikutnya, menurut kakak apa tantangan terbesar dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di era sekarang ini? Tantangannya adalah kembali kepada masyarakat itu sendiri, dari mana dari sikap dan juga cara masyarakat dalam menerima Pancasila itu menjadi sebuah tantangan. Gimana kan kalau misal sekarang terjadi perubahan nilai-nilai dalam masyarakat di mana banyak yang menyimpang gitu, mereka memiliki nilai-nilai menyimpang dibanding Pancasila, maka dari itu menjadi sebuah tantangan bagi negara Indonesia itu sendiri. Baik. Kak, oke, untuk pertanyaan terakhir, kita mau sedikit bahas tentang salah satu aktivitas yang pernah kakak lakuin nih. Seperti yang kita ketahui, tanggal 31 Juli yang lalu telah dilaksanakan program Pancawarna. Wih, keren banget ya, Len. Acara sukses dan sangat spektakuler. Betul-betul. Nah, saya mau tanya nih Kak, bagaimana penerapan nilai Pancasila yang kakak rasakan selama kegiatan Pancawarna berjalan? Misalnya dari segi kerjasama ataupun bila ada perbedaan pendapat antar anggotanya. Boleh tolong ceritakan sedikit Kak? Oke, jadi kalau di Pancawarna itu yang kemarin kita lakukan, ada juga nih penerapan nilai-nilai Pancasila yang kita lakukan. Salah satunya yang udah tadi disebutin itu kerjasama. Dimana kita bekerja sama untuk membangun sebuah acara, baik itu kerjasama dalam membuat ceritanya, kerjasama memerankan tokoh-tokohnya, terus kerjasama membangun dekorasi-dekorasinya, terus juga di sana tuh setiap namanya perbedaan itu pasti ada, perbedaan pendapat itu pasti ada di masing-masing kita. Nah, dari sana dengan ada perbedaan itu kita akhirnya bisa berdiskusi dan melakukan musyawarah untuk mencari jalan keluar dari setiap perbedaan itu sendiri. Terima kasih Kak, menurut saya juga Pancawarna kemarin keren banget gak sih Kak? Wah, pasti. Baik, terima kasih Kak Gerit atas kesediaannya untuk menjadi narasumber kami. Semoga kakak senantiasa sehat dan sukses selalu. Amin. Sekian dari kami. Selanjutnya kami serahkan pada tim kami yang lain. Halo Sobat Pancasila, perkenalkan nama saya Banyu Bening Mutiara Harjo. Saya Khalil Aisyah Radia. Dan di sini kita sudah bersama dengan narasumber kita nih. Boleh perkenalkan dirinya Kak? Ya, halo, jadi nama saya Kandaki dan saya dari kelas 11. Oke, kita langsung mulai ke pertanyaan yang pertama ya. Nah, pertanyaan yang pertama, menurut kakak Pancasila itu apaan sih? Ini ngomong ke mana nih? Kamera. Jadi kalau menurut kakak sendiri itu Pancasila itu kan artinya adalah 5 dasar, 5 asas yang diambil dan dikeruk dari kebiasaan dan adat dari orang-orang Indonesia itu sendiri. Nah, jadi kalau menurut kakak ini Pancasila ini memang adalah jati diri dari orang Indonesia itu sendiri. Jadi memang cara kita hidup, cara kita memandang hidup, cara kita berdasar pada negara itu ada di Pancasila. Oke, terima kasih sekali jawabannya Kak. Langsung. Menurut kakak, penerapan Pancasila di era sekarang ini seperti apa sih Kak? Oke, jadi kalau sekarang itu kan eranya digitalisasi dari era 4.0 ini, semua sudah serba internet, semua sudah serba digital. Jadi kalau menurut kakak, penerapan Pancasila ini memang lebih difokuskan pada dunia-dunia media sosial, seperti contohnya kampanye itu kan juga sering dilibatkan di media sosial daripada yang konvensional seperti zaman dulu. Nah, ini sekarang kita move ke pertanyaan ketiga ya. Jadi menurut kakak, sekarang seperti apa sih tantangan yang menghalangi penerapan Pancasila di masa modern ini? Oke, jadi tantangannya itu sebenarnya banyak ya. Kalau kita bicara tantangan, kita sering melihat berita-berita di media sosial, di media berita. Banyak banget sekarang itu ada yang namanya kayak terorisme atau banyak banget pembunuhan-pembunuhan yang terjadi sekarang ini loh. Iya. Banyak banget hal-hal yang pokoknya emang keluar dari jalurnya. Nah, Iya. jadi kira-kira kalau menurut kakak tuh tantangan dari Pancasila sekarang itu ya memang terkadang ada pemikiran-pemikiran yang radikal dari maksudnya budaya luar itu. Jadi memang harusnya difilter dulu ya sebelum dimasukin ke dalam budaya kita ini.
Apalagi kan memang sebagai apa ya, generasi yang meneruskan Indonesia gini, agak disayangkan kalau ternyata kita itu lebih condong ke budaya luar daripada budaya Indonesia itu sendiri. Mungkin tantangannya itu sih. Oke, terima kasih jawabannya Kak. Bisa ke pertanyaan selanjutnya? Boleh? Nah, sekarang kan era ini sudah canggih, Kak. Nah, menurut Kakak, di antara perkembangan teknologi dan informasi yang ada saat ini, itu justru merugikan atau menguntungkan terhadap Pancasila, Kak? Oke, jadi kalau bicara tentang teknologi itu, kita sama aja bicara kayak pisau dua mata. Kenapa? Karena pisau dua mata ini maksudnya ada sesuatu yang positif dan ada sesuatu yang negatif dari suatu teknologi ini. Kayak kita ambil misalnya sekarang teknologi AI. Nah, teknologi AI ini kan contohnya kayak positifnya itu dia bisa membuat sesuatu yang belum pernah terpikirkan oleh manusia kan. Dia bisa mengambil semuanya yang dijadikan satu dan ada produk yang baru kan. Tapi negatifnya dari AI itu sendiri adalah orang jadi semakin mudah untuk melihat data-data privasi kita itu. Nah, jadi mungkin memang teknologi itu ada dua pengaruh ya, bisa baik dan buruk. Sekarang itu tergantung dari brainware-nya aja. Maksud dari brainware-nya ini adalah penggunanya. Kalau penggunanya adalah orang baik, maka insya Allah juga teknologi itu akan digunakan untuk hal-hal yang baik. Tapi jika penggunanya ini orang yang jahat, itu ya pasti teknologi itu akan digunakan untuk hal-hal yang jahat juga, yang pasti akan disalahgunakan. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak. Poinnya ini udah masuk banget ya. Nah, kita langsung ke pertanyaan terakhir ya. Aku mau nanya nih, Kakak jadi calon ketua OSIS kan. Nah, penerapan Pancasila yang Kakak rasakan itu kayak gimana ya? Aside dari demokrasinya sendiri yang nyoblos-nyoblos itu apa? Jadi selain dari demokrasi yang kita berkampanye kan, kita berorasi juga, kita meyakinkan orang apa yang bagus dari dalam diri kita. Jadi kalau kakak pikir sebagai caketos sebenarnya udah pilih, udah. Iya. Mungkin Pancasila yang sudah kakak terapkan itu banyak sih ya. Soalnya memang nggak bisa disebutin satu-satu karena udah memang setiap hari tuh kita pasti menjalankan Pancasila kan, karena kan kita berpatok pada aturan. Sedangkan aturan dari dunia kita ini, aturan kita ini berdasar pada UUD, yang UUD itu berdasar pada Pancasila gitu kan. Jadi mungkin memang banyak ya. Kalau kakak sebutin satu, kakak bingung juga sih. Kalau misalnya satu mungkin Persatuan Indonesia kali ya, dari Persatuan Indonesia ini, dari satu Pancasila ini. Kita itu kan dalam Cakatos ini kan berdua ya. Ada Cakapo dan Cawakaponya. Nah, mungkin dari semua perbedaan pendapat, perbedaan pandangan itu kita jadikan satu dan kita bentuk suatu pandangan ini yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Yang pasti itu sih kalau kata. Oke, terima kasih sekali atas ketersediaannya menjadi narasumber kita, Kak Zaki. Semoga Kakak selalu sukses dan sehat selalu ya. Amin ya Kak. Doa yang sama untuk kalian berdua. Oke, amin. Makasih banget ya Kak. Hai Sobat Pancasila, saya Anissa. Saya Mazaya. Di sini kami sudah bersama narasumber kita hari ini. Boleh perkenalkan diri dulu Kak? Halo semuanya, perkenalkan aku Fanya Aulia dari kelas 11-7. Baik, terima kasih Kak Anya dalam kesediaannya untuk menjadi narasumber kami. Untuk mengawali wawancara, saya mulai dari pertanyaan dulu. Menurut Kakak, Pancasila di era sekarang seperti apa? Oke, jadi era sekarang yang dimana era modern atau era di teknologi 4.0, menurut aku Pancasila itu sangat-sangat berguna buat kita karena pada dasarnya Pancasila itu kan udah dari tahun lama banget ya. Kalian tau gak sih tanggal berapa? Ya pokoknya Pancasila itu udah lumayan lama, setahu aku sih 1960 tahunnya. Jadi walaupun mereka udah lama banget dibikin, direalisasiin sama pahlawan-pahlawan kita, menurut aku mereka tuh udah mikirin jauh-jauh hari, jauh-jauh pemikiran ke depannya, karena pastinya bakalan sesuai dari tahun ke tahun. Karena pada dasarnya ideologi Pancasila kan kayak gitu ya. Jadi menurut aku Pancasila di era sekarang bakal sangat berpengaruh buat kehidupan kita ke depannya. Karena banyak nilai-nilai dan aspek-aspek yang sesuai di Pancasila untuk kehidupan kita. Oke, makasih Kak atas jawabannya. Bisa dilanjut nih. Jadi pertanyaan selanjutnya, dalam perkembangan teknologi dan adanya sosial media, menurut Kakak, apakah kemajuan dalam informatika ini mempengaruhi penerapan Pancasila? Apakah menjadi lebih sulit atau sebaliknya? Oke, jadi ini lebih tergantung dengan apa yang lagi kita alami gitu ya.
misalkan Pancasila di teknologi sekarang atau di sosial media, benar nggak? Iya benar. Nah, kalau di sosial media itu kan rentan banget sama yang kena hoax atau yang kena perpecahan gitu, maksudnya kayak ada controversial information misalkan, terus kayak ada komentar-komentar pedas dari netizen-netizen lainnya. Menurut aku itu bakal mempengaruhi Pancasila. Contohnya di sila ketiga ada Persatuan Indonesia, yang dimana itu nanti bakal merusak citra dari sila ketiga itu tersebut. Jadi kayak adanya perpecahan, adanya amarah dan segala macam bakalan kayak mempengaruhi dari Pancasila gitu. Kan kita bisa dilanjut? Bisa. Di era sekarang ini banyak hoax bertebaran di sosial media yang menimbulkan konflik sosial. Hal tersebut dapat menghapus nilai Pancasila sendiri. Menurut opini kakak, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Oke, jadi sebagai orang yang berpikiran sebagai Gen Z, kita kan Gen Z semua ya, Iya, bener gak? Nah, bener banget. Gen Z itu kan berarti harus pintar yang namanya kayak memilah informasi, karena biar literasi kita tuh tingkat. Karena seperti kita tahu sendiri Indonesia minim tingkat literasinya masih kurang banget gak sih? Maksudnya kayak ya pokoknya segala tentang bacaan atau pemahaman dari literasi orang-orang Indonesia itu masih kurang banget. Jadi kita sebagai Gen Z mau nggak mau harus meningkatkan itu agar dipandang dari kacamata global kita sebagai literasi yang tinggi. Jadi menurut aku caranya, sorry gimana? Ini kan mengatasi hoax itu kita harus pinter-pinter milih informasinya. Jadi nggak cuman biasanya headline news gitu kayak thumbnail dan segala macam kan mempengaruhi banget ya. Jadi menurut aku pinter-pinter ngelihat dan pinter-pinter ngebaca cara kita ngolah gitu. Jadi dan gimana cara kita buat ngolah itu dengan bacanya nggak cuma sekali. Mungkin bisa jadi cari di media lain, nggak harus dari media sosmed juga karena sekarang kita masih perlu buku gitu, masih perlu yang fisik dan segala macam sih. Jadi pinter memilih aja sebagai Gen Z. Oke kak, bener banget sih kata-katanya ini. Jadi tadi kan kita membahas tentang hal negatif yang ada di sosial media. Nah, pertanyaan selanjutnya, menurut kakak, apakah peluang yang dapat dilakukan untuk mempergunakan media sosial agar dapat dimanfaatkan untuk menyebarluaskan nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila? Oke. Jadi kalau aku lihat di sosial media ini, Pancasila aku ngambil sila kedua nih misalkan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, itu contohnya kayak gini. Sekarang ada online platform yang buat berdonasi. Contohnya kitabisa.com, terus yang lain banyak hal yang bisa ngebantu para manusia gitu kan. Karena pada dasarnya kita manusia harus memanusiakan manusia. Jadi menurut aku Pancasila itu udah berpengaruh banget ke sosial media. Salah satunya aku tadi ngambil dari sila kedua itu sih. Ada yang lagi? Oh iya. Nah, kalau yang aku dengar-dengar nih kak, sebenarnya Kak Anya ini adalah salah satu anggota PIDAS. Betul. PIDAS 81. Oke. Boleh dijelasin nggak ya kak, kegiatan PIDAS itu sendiri melakukan apa saja? Kegiatan PIDAS itu seperti kalau kita bisa bilang kasarnya itu kayak ekskul jurnalistik. Jadi kita bergerak di bidang editing, di bidang memberikan informasi kepada siswa sesuai namanya sendiri. Terus kita kayak membuat banyak program yang emang ngerangkul semua anggota kita dan dari baik dari pihak luar sekolah maupun dalam sekolah sih. Ngomong soal jurnalistik dan media sosial, tadi kan kita sudah membahas tentang hoax yang beredar di media akibat tidak bijaknya pengguna dalam menyebarluaskan informasi. Jadi aku mau tanya nih kak akalnya, bagaimana cara tim PIDAS sendiri dalam menyaring informasi yang valid dan nantinya akan disebarluaskan? Oke, jadi tim PIDAS sendiri itu ada beberapa divisi. Nah, aku kan bukan megang divisi yang emang buat artikel ya. Kalau buat artikel itu nanti ada di news online. Sama setahu aku, tim news online itu emang benar-benar dipilih sesuai dengan minat mereka yang suka nyari berita, emang suka baca. Jadi aku yakin orang-orang di news online itu nggak cuma sekali dua kali atau bahkan mereka bisa research berkali-kali atau berpuluh-puluhan kali supaya ngasih informasi kepada anak-anak ataupun orang luar sekolah itu dengan valid. Jadi menurut aku selain mereka cari dan menemukan banyak data, mereka pun juga ada tahap penyaringan gitu loh. Jadi misalkan kita punya pembina ekskul. Nah, di situ mereka bisa mengajukan apa yang telah mereka temukan. Jadi nantinya bakal kayak disaring lagi gitu sih. Jadi kayak segala informasi yang udah PIDAS salah satu ajuin buat kalian itu udah pasti valid. PIDAS keren banget ya. Iya emang PIDAS salah satu makanya ajuin itu. Effort banget. Thank you. Oke. Jadi pertanyaan itu aja kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Anya atas kesediaannya untuk menjadi narasumber kami. Ya, semoga kakak senantiasa sehat dan sukses selalu. Amin. Makasih banyak ya. Sukses juga kalian kelas 10-nya ya. Ya kak. Ya. Sekian dari saya. Selanjutnya
kami serahkan pada tim kami yang lainnya. Halo Sobat Pancasila, perkenalkan saya di Basuki Salsabila dari 106 dan bersama kerabat saya. Saya Ratu Yumna Yasir dari 106 juga. Dan di sini saya sudah bersama narasumber. Boleh perkenalkan Kak? Halo semuanya, aku Kiva dari kelas 11 1. Baik, terima kasih Kak Kiva atas ketersediaannya untuk menjadi narasumber kami. Nah, untuk mengawali wawancara kali ini, saya mulai dari pertanyaan yang sebelum dulu ya Kak. Nah, yang pertama, menurut Kakak, bagaimana sih pentingnya Pancasila bagi kehidupan kita? Pentingnya ya, menurut aku sendiri sih Pancasila itu kan ideologi bangsa kita. Jadi ideologi itu kayak pedoman gitu kan, kayak jadi semua perilaku dan perbuatan kita itu harus berdasarkan sama Pancasila ini. Jadi ya sebagai pedoman itu sangat amat penting sih. Jadi kalau nggak ada Pancasila, sejujurnya hidup kita bisa aja nggak teratur gitu. Terima kasih Kak jawabannya. Dan yang kedua, apa tanggapan Kakak jika masyarakat itu tidak bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan kita sehari-hari? Itu pertanyaannya. Jadi menurut aku kalau misalnya nilai-nilai Pancasila nggak diterapin di kehidupan sehari-hari, tadi ya kita bisa nggak terarah, kayak kita bisa aja ngelakuin hal-hal yang nggak sesuai semua norma, karena Pancasila tuh udah kayak sejalan dengan semua norma yang ada di kehidupan kita kan. Jadi kalau misalnya kita nggak sesuai sama dengan Pancasila, kita bisa jadi orang yang melenceng dari kehidupan yang baik dan benar. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dilanjut oleh Yumna. Makasih Kak atas tanggapan-tanggapan dari pertanyaan sebelumnya. Untuk pertanyaan yang ketiga, Kak, kita kan pernah mengalami pandemi COVID-19 kan? Menurut Kakak, apakah ada perubahan signifikan dalam penerapan Pancasila sebelum dan sesudah pandemi? Dalam penerapannya? Iya. Oke. Setelah pandemi COVID ini, penerapannya berubah cukup signifikan. Sebenarnya itu ada di topik kalian juga kan, Pancasila itu sebagai ideologi terbuka. Dan pandemi COVID ini kayak sebuah gebrakan baru buat kita ngejalanin kehidupan kita sehari-hari. Jadi pasti ada perubahan signifikan dalam penerapannya, kayak misalnya di sila pertama aja tuh bahkan bisa berubah karena kita ibadah tuh udah terbatas kan waktu itu, kayak kita harus beribadah di rumah masing-masing, padahal harusnya di masjid atau di mana gitu. Sangat amat berubah sih, cuman menurut aku perubahan signifikan ini tuh nggak gitu berpengaruh karena nilai-nilai luhurnya tetap terjalankan dalam cara yang berbeda. Baik Kak, makasih atas tanggapannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Kakak kan tadi menyebutkan Pancasila sebagai ideologi terbuka ya. Kebetulan pertanyaan selanjutnya mencakup hal itu. Menurut Kakak, Pancasila sebagai ideologi terbuka, yaitu mampu mengikuti perkembangan zaman, sudah diterapkan pada era pandemi COVID-19? Mirip-mirip ya berarti jawabannya, udah banget karena ya tadi Pancasila itu sebenarnya dasar-dasar aja kan. Jadi kayak pengembangannya itu udah sangat dimodernisasi, udah sangat amat ditambahin hal-hal lain gitu kan. Kayak yang tadi ketuhanan. Terus menurut aku dia udah ngikutin perkembangan zaman kita, apalagi kalau setelah pandemi bukannya balik lagi gak sih kalau kalian ngerasa kayak kita malah udah kayak beradaptasi, kayak sekarang tuh misalnya keadaan sosial, kita udah nerapin keadaan sosial tuh bukan yang cuman nyebarin sembako buat orang miskin, tapi kayak semuanya sekarang pemerintah kayak ngeakomodasiin kan. Jadi kayak semua sudah berkembang sesuai zamannya masing-masing, kayak even bukan cuma karena pandemi COVID doang, cuman yang ngikutin gimana manusia berkembang ke depannya aja sih. Iya. Makasih Kak atas tanggapannya. Baik. Nah, ini ada pertanyaan spesial buat Kakak juga nih. Terkait buat Kakak sendiri, kalau boleh ceritain nggak sih Kak sedikit aja penerapan Pancasila di organisasi kita? Oke, thank you pertanyaannya. Menurut aku penerapan Pancasila di Amerika Serikat itu sangat amat kuat karena Amerika kan kelompok sosial formal ya. Dia punya aturan-aturannya yang ketat gitu, maksudnya harus dijalani sama semua anggotanya. Dan itu semua pastinya berlandaskan dari Pancasila karena kita semua anggota Amerika warga negara Indonesia kan. Ya, jadi kayak jadi kita itu nerapin peraturan-peraturan di Amerika kayak misalnya saling menghormati
yang senior dan saling hargai yang junior juga. Itu sangat amat erat hubungannya dengan Pancasila, yaitu kemanusiaan gitu ya. Terus kayak kita menerapin berbicara secara formal itu kayak nerapin persatuan Indonesia, karena kita tuh jadi kayak disamakan dengan satu peraturan yang bikin kita tuh nggak berbeda-beda gitu kalau di mereka. Jadi menurut aku gitu sih. Jadi kayak di mereka sama aja kayak nerapin Pancasila dengan lebih terjerumus lagi. Baik, terima kasih atas jawaban yang juga dan makasih juga untuk kesediaan kakak untuk jadi narasumber kami di sini. Semoga kakak senantiasa menjadi sehat, sukses selalu. Amin. Nah, sekian dari saya dan rekan saya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada tim kami yang lain. Dadah. Sejatinya, kita bangsa Indonesia tak akan bisa lepas dari Pancasila yang sudah melekat menjadi jati diri kita. Maka, Pancasila harus selalu diterapkan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan sebagai generasi masa kini, kita harus bisa melestarikan serta menjaga Pancasila. Sekian dari kami, Sobat Pancasila, sampai jumpa di lain waktu.